Halo, selamat siang semua. Patrisius Juwanono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyesatkan Anda di dunia penulisan artikel untuk dimuat di jurnal ilmiah bereputasi. Saya akan membagikan satu artikel yang saya tulis sendiri, dan itu akan bisa membantu Anda untuk melihat bagaimana cara yang saya gunakan untuk bisa sampai pada penerbitan artikel itu oleh sebuah jurnal Q1. Mari kita simak videonya. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah paparan dari paper saya. Akan saya paparkan satu persatu bagian, sehingga jelas buat kita semua bagaimana sebuah artikel yang berpotensi untuk dimuat di jurnal internasional. Nah, artikel saya ini judulnya adalah How SAMR-based vocabulary teaching shapes vocabulary learning strategies. Ini dimuat bulan Oktober yang lalu, tahun 2020, di jurnal Q1, ya, di TEWT. TEWT itu singkatan dari Teaching English with Technology. Nah, judul yang saya gunakan adalah judul yang memang berkaitan dengan pengajaran dengan teknologi. Jadi sesuai dengan misi atau topik dari jurnal tersebut. Ya. Yang kedua, saya mengangkat satu topik yang relatif masih baru, masih belum banyak peneliti yang mengkaji SAMR ini, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya beranikan diri untuk mengangkat satu artikel, satu laporan penelitian tentang SAMR yang saya terapkan untuk mengajar vocabulary. Nah, jadi satu hal bisa ditarik di sini adalah eh, kalau kita ingin jurnal kita atau artikel kita dimuat di jurnal internasional, itu angkatlah topik yang sedang masih belum banyak dilakukan oleh orang lain dan kira-kira menjadi satu satu titik perhatian atau satu fokus perhatian di bidang Anda. Satu hal yang masih baru, masih belum banyak dijelajahi, masih belum banyak diteliti, dan itu kalau itu bisa diangkat, maka dia akan menjadi satu daya tarik tersendiri bagi para editor. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke jurnal ini ya, ke artikel ini. Ada abstraknya, um, kemudian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan, saya mulai dengan kerangka teorinya. Di sini dikatakan saya angkat satu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli, Puente Dura di sini tahun 2006. Kemudian langsung saya menuliskan state of the art. State of the art adalah perkembangan penelitian yang terkini tentang topik yang sedang kita tulis. Ya, itu namanya state of the art. Dan itu bisa didapatkan lewat jurnal-jurnal jurnal-jurnal bereputasi yang portalnya sudah bisa didapatkan dengan relatif mudah ya. Nah, di sini saya langsung mengangkat penelitiannya Ross, Lee, dan Gunther tahun 2018 ya. Jadi kebaruan juga termasuk yang penting di sini. Um, Usahakan untuk mengutip penelitian yang dalam 5 atau paling lambat atau paling lama adalah 10 tahun terakhir. Tentunya semakin 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 apa namanya semakin terbaru, tentunya semakin bagus. Ya. Jadi di sini saya mengutip penelitian tahun 2018, ya. Kemudian tahun 2017. Ya. Nah, setelah mengungkapkan penelitian-penelitian itu, saya mengakhiri bagian pendahuluan ini dengan sebuah tujuan penelitian. Nah, ini penting untuk melihat, untuk menunjukkan kepada para pembaca yang akan kita tulis itu apa, intinya apa. Penelitian kita itu intinya mau menemukan apa, bertujuan untuk apa. Nah, itu kita tuliskan di bagian akhir dari pendahuluan. Namanya adalah tujuan penelitian. Ya. Di sini saya mengatakan riset ini dilakukan untuk mengenali strategi belajar kosakata ketika murid-murid diajar dengan pendekatan SAMR. Ya, jadi di sini bagian pendahuluan tadi bisa kita tutup dengan tujuan penelitian.
yang akan kita uraikan selanjutnya di bagian-bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah tentang literature review. Nah, di sini saya mengungkapkan beberapa studi yang terkini ya tentang bidang yang sedang saya tulis. Ya, di sini ada penelitiannya Geng tahun 2014, ada penelitiannya rekan-rekan dari Indonesia tahun 2015, tahun 2017. Sekali lagi ungkapkan atau angkat penelitian-penelitian yang relatif masih baru dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun terakhir. Ya, kalau bisa dapat yang 2 tahun terakhir justru lebih bagus lagi tentunya ya. Saya tahu satu sumber, satu portal namanya Science Direct. Itu kita bisa memfilter hasilnya sehingga yang muncul adalah penelitian-penelitian yang dalam 2 tahun terakhir. Bahkan Google Scholar pun kalau kita lihat itu bisa ada fasilitas yang membuat kita mampu melihat hasil-hasil penelitian atau artikel-artikel yang terbit dalam 2 tahun terakhir. Itu lebih bagus lagi, ya. Jadi, nah di sini saya mengungkapkan beberapa studi yang terbaru dan saya usahakan untuk mengkaitkan studi-studi mereka itu dengan hasil atau dengan laporan penelitian saya sendiri. Ya, jadi di sini ada pernyataan dari saya, the current study aim to see if these characteristics were amplified by the increasing demand of tasks dan sebagainya. Di sini these characteristics itu mengacu pada hal yang sudah diangkat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dengan demikian saya mengkaitkan penelitian-penelitian yang saya review, yang saya kaji sebelumnya, yang sudah dilakukan oleh orang lain, dengan penelitian saya sendiri. Ya, jadi kalau mereview hasil studi atau studi sebelumnya, jangan dibahas kemudian ditinggal begitu saja. Usahakan untuk mengkaitkan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian tersebut. Ya mungkin memang tidak semua, tapi usahakan ada beberapa kalimat yang membuat reviewer yakin bahwa penelitian Anda itu berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Berkaitan entah itu topiknya sama dengan variabel yang agak berbeda, atau subjeknya berbeda, atau metodologinya berbeda, atau instrumennya berbeda, ya silakan. Jadi harus mengkaitkan antara studi-studi yang sedang Anda bahas dari masa lampau dengan studi Anda sendiri. Oke ya. Nah kemudian, nah ini terdiri dari beberapa subbab. Jadi ada subbab yang saya tulis masing-masing dengan hasil studi sebelumnya, hasil studi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini membuat literature review saya terasa padat karena banyak sekali hasil penelitian yang terkini yang saya angkat di situ dan saya bahas dan saya kaitkan dengan topik saya yang sedang saya tulis. Ya. Perhatikan ini ada tahun 2018, tahun 2016, 2015, 2016 ya. Banyak sekali penelitian yang saya kutip di sini yang saya bahas dan saya kaitkan dengan penelitian saya sendiri ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah metodologi. Ini adalah yang terpenting karena kalau metodologi Anda itu cacat atau tidak masuk akal atau sangat lemah, maka itu sudah menjadi alasan buat reviewer untuk langsung menolak artikel Anda. Karena mereka beralasan bahwa seberapapun baiknya tulisannya, grammarnya bagus, ungkapan-ungkapannya juga bagus, ya, kesimpulannya juga masuk akal. Tapi kalau metodologinya sudah cacat, mereka akan mengatakan, oh ini tidak layak dimuat. Ya. Nah, nanti kalau dimuat itu bakal menyesatkan pembaca yang lain, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi metodologi merupakan satu elemen yang sangat vital. Oleh karena itu, kuasailah metodologi penelitian di bidang Anda masing-masing. Dan ketika menguraikannya di paper, itu Anda harus benar-benar bisa mengungkapkannya secara sistematis dan meyakinkan bahwa metodologi penelitian Anda itu sangat dalam bahasa Inggris itu namanya rigor. Rigor artinya sangat kokoh, sangat sahih, sangat meyakinkan, instrumennya juga sangat
terandalkan, cara analisisnya juga sangat cocok, ya, sehingga menelurkan hasil-hasil yang memang sahih atau valid. Oke. Nah, di sini saya mulai dengan tujuan penelitiannya, kemudian saya gambarkan eh, responden yang mengikuti penelitian saya ini dan prosedurnya bagaimana, ya. Jadi eh, penggambaran tentang responden itu juga penting. Berapa banyak, bagaimana mereka dipilih, usia mereka berapa, kemampuan mereka dalam hal yang sedang Anda teliti itu sudah seberapa jauh, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat, nah di sini kemudian ada results and findings. Jadi hasil dari analisis yang sudah saya buat. Ya. Jadi ini hasilnya kebetulan berupa tabel-tabel yang memuat berbagai strategi belajar vocabulary. Ya. Nah, di sini setelah memuat finding ini, maka kita harus membahasnya. Maka ada bagian finding sendiri yang menguraikan temuannya tanpa membahas temuan itu. Kemudian ada diskusinya. Diskusi artinya bagian yang membahas temuan itu, mengkaitkannya dengan penelitian-penelitian yang tadi sudah diangkat di literature review, mungkin mengkaitkannya dengan teori, dan sebagainya. Ya, perhatikan bahwa artikel ilmiah yang bagus itu menekankan bobot yang utama di sini. Jadi dia akan memberikan uraian yang panjang lebar di bagian discussion ini. Disinilah letak dari daging yang paling, ibaratnya daging yang paling lezat, yang paling empuk. Kalau kita sedang makan itu adalah dagingnya. Ya, jadi kita akan mengharapkan, seorang reviewer akan mengharapkan Anda berbicara banyak di sini. Ya. Jadi jangan sampai Anda bikin satu artikel untuk jurnal ilmiah, itu 80% cuma ngomong teori sama kajian tentang studi sebelumnya. Cuma 20% yang membahas tentang pendapat Anda sendiri. Nah, itu bukan model yang bagus, ya. Kalau kita ingin membahas atau kita ingin membuat artikel kita itu menarik, maka setidaknya 40-60% dari keseluruhan artikel itu haruslah berbicara tentang pembahasan hasil. Ya, jadi secara umum bisa saya katakan sekitar 40-60% harus berupa pembahasan hasil. Ya, oke. Nah, di sini saya mengungkapkan atau mengkaitkan temuan saya tadi dengan banyak sekali studi yang sudah saya kaji sebelumnya di bagian sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian, maka artikel saya itu akan terasa sangat runtut, terasa sangat berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Orang akan mengatakan, oh ya, ini tadi bagian yang sudah dibahas, sekarang dibahas lagi di sini, karena ini sedang membahas tentang hasil penelitian. Ya, jadi tidak terkesan terlepas-lepas sendiri. Artikel yang baik itu harus kohesif, harus saling berkaitan satu sama lain, mulai dari judul sampai tujuan penelitian, sampai hasil pembahasan studi-studi sebelumnya, sampai pada pembahasan hasil yang mengangkat kembali atau mengkaitkan kembali dengan studi-studi sebelumnya tadi. Oke. Nah, ini saya lakukan sehingga Anda akan melihat banyak sekali kutipan-kutipan yang tadi pada literature review sudah saya bahas. Ya. Nah, di sini sampai agak panjang, bahkan juga saya mengutip satu kutipan langsung di sini. Kalau memang itu hal yang dirasa sangat relevan dan sangat perlu, maka itu bisa dikutip secara langsung. Ya. Oke, sampai di sini. Jadi kelihatan sekali bahwa diskusi di paper saya ini sangat padat, ya, dan sangat substansial. Artinya banyak, ya, bahasa sederhananya ngomong banyak di bagian diskusi. Karena memang itu bagian di mana kita menunjukkan atau memperagakan kemahiran kita dalam mengulas sesuatu, dalam membahas
temuan kita. Ya, dari situ intinya. Ingat, ibaratnya makanan itu bagian daging yang paling lezat. Ya. Oke, ini sampai panjang sekali ya. Nah, kemudian saya akhiri dengan conclusion. Conclusion artinya kesimpulan, artinya saya hanya mengulang tujuan penelitian, kemudian sedikit tentang metodologinya, kemudian hasilnya. Itu saja. Ya, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian saya akhiri dengan satu rekomendasi untuk para praktisi yang bergerak di bidang pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran vocabulary. Oke. Nah, setelah itu baru menyusul referensinya. Ya, jadi dengan struktur seperti itu, dengan pola seperti itu, maka saya menuliskan artikel ini dan rupanya para editor kepincut, artinya tertarik untuk menerbitkan artikel ini. Ya. Oke, itu uraian saya kiranya bisa mengkontribusikan sesuatu kepada rekan-rekan, terutama mereka yang sedang berupaya untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal ilmiah bereputasi. Semoga membantu. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa lagi di episode mendatang.